Gadis itu hanya mengusap telapak kaki anak itu, hingga ia mengeluarkan kotoran hijau. Kemudian ia menyusui anak itu di depan umum, sehingga ratusan pengasuh tidak bisa menenangkannya. Anak itu pun tenang. Tapi dia sama sekali tidak tahu, dia adalah ibu kandung anak itu. Ternyata, tidak lama yang lalu, gadis itu melahirkan anak di toilet. Tapi dia sama sekali tidak ingat bagaimana dia bisa hamil. Dia juga ingat bahwa dia masih seorang pelajar. Dia sama sekali tidak bisa merawat anak. Dia memeluk anak itu, dengan bingung berjalan di jalan raya. Saat tidak memperhatikan, dia malah tertabrak mobil dan terlempar. Dalam keadaan yang tidak terduga, anak itu malah jatuh tepat di tangan ayah kandungnya. Tapi gadis itu kehilangan ingatan karena kecelakaan. Dia sama sekali tidak ingat pernah melahirkan anak. Tidak ingat sama sekali pernah melahirkan anak. Hanya tahu dari mulut dokter, dia sekarang dalam masa menyusui. Sisi lain telah diperiksa. Pria itu menemukan, anak itu ternyata adalah darah dagingnya sendiri. Tapi dia sama sekali belum pernah berpacaran. Juga tidak ingat, apakah pernah berinteraksi dengan wanita. Dan dia telah mencari lebih dari 100 pengasuh. Tapi tidak ada yang bisa menenangkan anak itu. Kebetulan pada hari itu, gadis itu datang melamar untuk mendapatkan uang. Wanita licik di sampingnya segera menyadari, dia adalah teman sekelasnya. Pengasuh lain juga mengejeknya karena dia begitu kecil. Pasti tidak pernah mengasuh anak. Pasti datang melamar pengasuh untuk mendekati pria. Hanya untuk melamar sebagai pengasuh. Mendengar itu, wanita licik langsung merasa terancam. Bertekad untuk mencari cara mengusirnya. Pada saat itu, anak itu tiba-tiba menangis tanpa henti. Pengasuh di samping berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak bisa membuat anak itu tenang. Melihat ini, gadis itu maju dan mengangkat anak itu. Dia segera melihat, apa masalah anak itu. Mulailah dengan lembut memijat telapak kaki anak. Melihat anak itu mulai tenang, wanita licik itu sengaja mendorong gadis itu. Anak itu ketakutan dan mulai menangis lagi. Orang-orang lain juga mulai mengejek gadis itu yang pamer, membahayakan anak. Wanita licik itu bahkan memanggil petugas keamanan, ingin mengusir gadis itu. Kemudian dengan keras mencengkeram lengan gadis itu. Setelah keributan ini, pria itu juga meyakini gadis itu datang untuk membuat onar, meminta dia melepaskan anak dan segera pergi. Tetapi gadis itu tidak ingin menyerah. Peluang kerja yang sulit didapat ini. Walaupun wanita licik itu menarik rambutnya, menyerang untuk merampas, dia tetap tidak menyerah. Terus memijat. Tidak disangka di saat-saat terakhir, anak itu benar-benar mulai tenang. Dan bahkan tersenyum kepada gadis itu. Segera gadis itu menarik keluar popok yang mengandung mekonium hijau, menunjukkan bahwa anak itu menangis terus-menerus karena kolik. Itulah sebabnya dia tidak berhenti menangis. Dia langsung duduk dan memberi susu kepada anak itu, karena anak itu merasa dekat dengannya. Jadi, pria itu langsung memutuskan, dia mengontraknya sebagai pengasuh, dan memberikan gaji yang sangat besar. Tapi hasil ini, justru membuat wanita licik merasa cemburu. Dengan perhatian dari ibu kandungnya, anak itu menjadi sangat stabil. Sementara itu, gadis itu juga memanfaatkan waktu luangnya, untuk melanjutkan pendidikannya. Suatu hari, pria itu datang dengan tas bermerek untuk memberikannya, tapi gadis itu menolak. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin menerima sesuatu tanpa usaha. Pria itu mengira, di usianya yang muda, dia menjadi pengasuh hanya untuk kepentingan kesombongan. Gadis itu menjelaskan, bahwa dia bekerja untuk membayar sekolahnya. Ini juga mengubah pandangan pria itu terhadapnya. Pada saat itu, anak itu tiba-tiba menangis. Ketika gadis itu berbalik untuk merawat anaknya, pria itu tiba-tiba menyadari, tanda lahir di lehernya, sama persis dengan anak itu. Baru saja mau melangkah maju untuk melihat lebih dekat, gadis itu tiba-tiba berbalik. Suasana seketika menjadi agak ambigu.